Tiga kiper keturunan alternatif yang bisa membela timnas Indonesia. Ricky dan Riku Matsuda siap membela timnas Indonesia usai diserbu para netizen Indonesia. Bintang timnas Indonesia Witan Sulaiman tampil moncer di Eropa tetapi loyo setelah gabung Persija Jakarta. Simak video selengkapnya sebagai berikut. Tiga kiper keturunan ini bisa menjadi solusi untuk memperkuat timnas Indonesia asuhan Sintayong. Ya, pecinta sepak bola tanah air dikejutkan dengan kabar bahwa kiper keturunan Cirus Margono telah resmi menolak membela timnas Indonesia. Ternyata ia bukanlah penjaga gawang pertama yang menolak membela Panji Merah Putih. Pendukung timnas Indonesia digegerkan dengan pengakuan salah satu tangan kanan Sintayong, Yu Jae-hoon, yang mengindikasikan bahwa Cirus Margono menolak membela skuad Garuda. Hal ini diketahui dari unggahan penerjemah Sintayong tersebut di Instagram. Dalam unggahannya, Yu Jae-hoon membeberkan bahwa mereka telah mengontrak Cirus Margono. Sayangnya kiper yang kini membela Panathinaikos itu tak memberi respons atas panggilan untuk membela timnas Indonesia. Ya, sudah pernah dicoba kontak sama dia, tapi tidak ada respons. Mohon jangan di-tag lagi, bunyi unggahan video Yu Jae-hoon. Sontak hal tersebut membuat geger para netizen. Pasalnya banyak yang menaruh harapan kepada pemain berusia 20 tahun itu untuk menjadi penjaga gawang masa depan timnas Indonesia. Namun pengakuan dari Yu Jae-hoon pun membuat harapan pendukung timnas Indonesia punya penjaga gawang keturunan pada sosok Cirus Margono buyar seketika. Terlepas dari hal tersebut, Cirus Margono menambah panjang daftar kiper keturunan yang enggan membela timnas Indonesia. Lantas siapa sajakah penjaga gawang keturunan lainnya yang menolak membela timnas Indonesia? Cirus Margono. Ya, Cirus Margono menjadi penjaga gawang teranyar yang menolak membela timnas Indonesia. Belum diketahui apa alasan penolakannya terlepas dari pengakuan Yu Jae-hoon. Cirus sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ayah. Ia merupakan pemain keturunan Indonesia Iran yang lahir di New York, Amerika Serikat. Kini kiper berpostur 190 cm ini bergabung di tim raksasa Yunani Panathinaikos setelah meninggalkan UK Wildcats pada Agustus 2021 lalu. Daniel Klein. Ya, Daniel Klein juga menjadi penjaga gawang yang pernah diharapkan pendukung timnas Indonesia bisa menjadi kiper tim Merah Putih di ajang internasional. Harapan ini membumbungkan tinggi mengingat kiper berusia 20 tahun ini berkompetisi di kancah Bundesliga Jerman bersama FC Augsburg. Ya, sayangnya harapan itu harus pupus seketika setelah kiper berdarah Indonesia Jerman ini menyatakan bahwa ia menaruh hatinya di Jerman dan berharap bisa membela Der Panzer di kemudian hari. Emil Audero Mulyadi. Selain Daniel Klein yang berkancah di kompetisi teratas Eropa, ada nama Emil Audero Mulyadi yang bermain di kancah Serie A Italia bersama Sampdoria. Emil Audero sendiri sudah diharapkan jauh-jauh hari untuk membela timnas Indonesia oleh penikmat sepak bola tanah air. Sayangnya harapan ini pun juga hancur setelah sang ayah Edi Mulyadi menyatakan putranya tak akan membela skuad Garuda. Menurut penuturan sang ayah, Emil Audero menolak timnas Indonesia karena punya ambisi menembus skuad timnas Italia dan bermain di Piala Dunia. Ricky Matsuda dan Riku Matsuda siap untuk membela timnas Indonesia setelah diserbu para netizen. Ya, pemain berdarah Indonesia Jepang Ricky Matsuda dan saudara kembarnya Riku Matsuda meladeni netizen lalu menyatakan kesiapannya jadi bagian dari timnas Indonesia. Sejak Ricky Matsuda memasang bendera Indonesia di bio akun Instagram resminya, serangan warganet Indonesia membanjirinya. Warganet ingin penyerang klub J1 League Cerezo Osaka itu dapat menyumbangkan tenaganya untuk memperkuat timnas Indonesia. Alih-alih risih, Ricky Matsuda justru merasa senang dengan ajakan tersebut, sebab selama bermain di berbagai kasta Liga Jepang, dia belum pernah dipanggil timnas Jepang. Oleh sebab itu peluangnya untuk dapat bergabung dengan timnas Indonesia masih sangat terbuka. Ya, saya telah menerima banyak pesan dari penggemar sepak bola Indonesia via Instagram, kata Ricky Matsuda. Tentu saja mereka tahu tentang latar belakang saya.
Saya senang mereka menginginkan saya dan saudara laki-laki saya ke tim nasional. Ricky Matsuda yang kembar dan saudaranya bernama Riku Matsuda juga menyatakan kesiapannya untuk membela timnas Indonesia jika kesempatan itu datang. Bersama saudara saya, kami berkenan untuk membela timnas Indonesia jika memiliki kesempatan untuk berjuang membela bendera Indonesia, kata Ricky menambahkan. Ya, saat ini Ricky dan Riku tercatat sebagai pemain Cerezo Osaka. Ricky berposisi sebagai penyerang, sedangkan Riku bermain sebagai bek kanan. Duo kembar yang lahir di Osaka pada 24 Juli 1991 itu pernah sama-sama mengenyam pendidikan di Soukei Sport College sebelum memutuskan berpisah untuk mengejar karir sepak bola profesional. Berbeda dengan Riku Matsuda yang sejak 2016 bersetia membela Cerezo Osaka, Ricky Matsuda tercatat telah memiliki pengalaman berpindah klub. Ricky pernah menjadi pemain Nagoya Grampus, Jeff United, Avispa, Fukuoka, dan Ventron Kofu. Lalu gabung Cerezo Osaka mulai 2021. Dari akun Instagram mereka, Ricky Matsuda memiliki pengikut sebanyak 14,1 ribu. Sedangkan saudara kembarnya Riku Matsuda memiliki 12,4 ribu pengikut. Keduanya membela Cerezo Osaka dan masih punya kans memenuhi panggilan timnas Indonesia. Riku Matsuda pakai nomor punggung 2 dan Ricky Matsuda pilih angka 22 di Cerezo Osaka. Witan Sulaiman tampil moncer bersama Persija Jakarta. Ya, kali ini Witan Sulaiman sedang apes, tampil moncer di Eropa tapi loyo setelah gabung Persija Jakarta. Witan diboyong Persija Jakarta dari AS Trencin pada 31 Januari 2023. Diketahui Macan Kemayoran mengontrak Witan Sulaiman selama 3,5 tahun. Sebelumnya Witan Sulaiman telah malang melintang di klub Benua Biru selama 4 tahun. Witan sempat memperkuat FK Ratnik, Satluka Serbia, Lesia Gdansk Polandia, hingga FK Senica dan AS Trencin di Slovakia. Persija Jakarta tentunya menaruh harapan besar kepada Witan Sulaiman. Jakmania, supporter Persija Jakarta menyambut hangat bergabungnya Witan Sulaiman. Mereka yakin Witan Sulaiman mampu membawa Persija Jakarta meraih trofi Liga 1 2022-2023. Namun apesnya Witan Sulaiman tampil moncer di Eropa tapi loyo setelah bergabung dengan Persija Jakarta. Kontribusi Witan Sulaiman sangat minim untuk Persija Jakarta. Pesepak bola kelahiran 2001 itu tampil minor dan kesulitan mengkonversi peluang-peluang menjadi gol. Padahal ia selalu mendapatkan peluang emas untuk mencetak gol. Apesnya Witan Sulaiman terlihat ketika Persija Jakarta berhadapan dengan Barito Putra pada pekan ke-26. Sayangnya beberapa kali Witan kehilangan kesempatan untuk mencetak gol. Kemenangan tipis Persija Jakarta atas Barito Putra dengan skor 2-1 justru dicetak Riko Simanjuta dan Hansa Muyama Pranata. Penggemar Persija Jakarta lantas mengkritik performa Witan. Mereka menganggap Witan terlalu banyak menyia-nyiakan kesempatan. Tidak sedikit dari mereka membanjiri kolom komentar Witan Sulaiman. Ya, banyak dari penggemar Persija Jakarta meminta Witan untuk memperbaiki performanya. Witan perlu latihan lebih keras lagi untuk mengembalikan performanya yang telah redup. Sejauh ini Witan Sulaiman telah bermain dalam 3 laga bersama Persija Jakarta. Witan Sulaiman telah mencatatkan total 166 menit dari keseluruhan laga. Namun sayang, Witan belum menorehkan satu pun gol. Ya, dan lantas bagaimanakah menurut pendapat kalian? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.